Metro Jaya menangkap sepasang suami istri karena diduga menipu dan menelantarkan jemaah umroh. Saat ditangkap, polisi dari Subdit Kamnek, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, sepasang suami istri ini hanya bisa pasrah. Keduanya ditangkap di salah satu hotel di kawasan Yogyakarta setelah dilaporkan atas kasus penipuan dan penggelapan agen perjalanan umroh. Penangkapan dilakukan setelah Polda Metro Jaya membentuk Satgas Anti Mafia Umroh karena banyaknya laporan penelantaran jemaah umroh. Saat ini sudah ada 13 laporan yang masuk soal penipuan jemaah umroh ini, saudara. Dari hasil penyidikan sementara juga, salah satu pelaku merupakan residivis atas kasus yang sama pada tahun 2016. Polda Metro Jaya itu membentuk satuan tugas anti mafia umroh karena adanya laporan masyarakat terkait baik penipuan, penggelapan terhadap dana jemaah umroh maupun jemaah umroh yang ditelantarkan. Sudah berangkat kemudian ditelantarkan di sana. Nah, ini kita tangani, kemudian kita kembangkan. Itu ada sebanyak yang sudah tercatat itu 13 laporan polisi di seluruh Jabodetabek. Bogor, Bekasi, Depok. Ya, sejumlah jemaah umroh ini terlantar, saudara, selama 1 bulan di Mekah, Arab Saudi. Mereka diduga tidak diurus kepulangannya oleh agen travel. Tangis para korban jemaah umroh pun tak terbendung karena ditelantarkan lebih dari 1 bulan tanpa adanya penjelasan dari travel PT Naila Safaah Wisata Mandiri. Menurut Polda Metro Jaya ada 2 modus para pelaku, yakni menghimpun dana korban dan diputar menjadi aset serta memberangkatkan korban namun ditelantarkan di Mekah. Nah, apakah Anda nggak kesian? Ya, terkait dengan update penanganan kasus ini, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Gracia Adur di Polda Metro Jaya. Selamat malam, Gracia. Gracia, setelah ditangkap, apa langkah selanjutnya oleh Polda Metro Jaya terhadap para pelaku ini? Ada 2 pasangan suami istri. Langkah selanjutnya, Nitya dan juga saudara, Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan karena masih ada sejumlah pendalaman dan juga pendataan yang ini masih dihimpun terkait jumlah kerugian dari kasus yang disebabkan oleh agen travel ini, saudara. Kalau dari data yang disampaikan oleh Satgas Anti Mafia Umroh dari Polda Metro Jaya menyampaikan jumlah kerugian totalnya ada 91 miliar rupiah. Hal ini berdasarkan dari hasil perhitungan Subdit Harta Benda dan Bangunan Tanah di Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kemungkinan jumlah kerugian ini akan bertambah karena sudah ada banyak laporan yang masuk ke Satgas Anti Mafia Umroh Polda Metro Jaya, saudara. Total ada berapa korban? Ada 500 orang yang menjadi korban dari kasus penipuan ini. Jadi ada 13 laporan yang masuk, saudara. Nah, polisi juga menduga agen travel yang bernama PT Naila Safaah Wisata Mandiri ini mempunyai banyak cabang. Sehingga polisi masih menelusuri, tapi masih belum ada laporan-laporan yang masuk terkait penipuan yang disebabkan oleh agen travel ini, saudara. Nah, besok rencananya kuasa hukum dari para korban ini akan datang ke Polda Metro Jaya untuk melakukan rilis pada pukul 13 siang atau pukul 1 siang waktu Indonesia Barat di Polda Metro Jaya. Nanti kita akan menantikan bersama Nitya dan juga saudara bagaimana rilis dari pihak kuasa hukum korban ini, saudara. Nah, sorotan lainnya juga bahwa dari kasus ini polisi sudah menangkap 3 tersangka. 2 diantaranya adalah pasangan suami istri, mereka merupakan pemilik. Kemudian 1 tersangka ini merupakan direktur dari agen travel tersebut, saudara. Dan
salah satu dari mereka merupakan residivis dari kasus yang sama pada tahun 2016. Tersangka ini kemudian dijerat dengan pasal berlapis dan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Nah, kemudian bagaimana dengan modusnya? Modus yang disampaikan oleh Kasubdit Kamnek Ditreskrim Polda Metro Jaya menyampaikan ada 2 modus. Yang pertama adalah menghimpun dana korban dan diputar menjadi aset. Kemudian yang kedua, diberangkatkan para jemaah umroh ini, tapi ditelantarkan karena uangnya mau digelapkan oleh agen travel ini, saudara. Dan dari 64 jemaah umroh yang diberangkatkan, yang baru bisa dipulangkan ke Indonesia adalah 48, sisanya ada 16 yang terlantar kurang lebih selama 9 hingga 11 hari, saudara, di sana. Kemudian dari salah satu jemaah umroh yang terlantar ini kemudian melapor ke KJRI pun melapor ke Kemenak, dan Kemenak melaporkan ke Polda Metro Jaya, kemudian ditelusuri dan ditemukan ada banyak korban yang disebabkan oleh kasus penipuan agen travel ini. Nanti kita tunggu bersama Nitya dan juga saudara besok rilisnya yang akan disampaikan oleh kuasa hukum dari korban penipuan ini. Terima kasih Gracia Adur, laporkan langsung terkait dengan perkembangan penangkapan pelaku penipuan travel umroh. Terima kasih. Sampai saat ini kita masih dalami terus, kemungkinan korban dan juga kerugian akan terus bertambah, dan kami juga Satgas Mafia Umroh akan terus mencari para korban dan menghimbau mereka untuk membuat laporan polisi ke kantor polisi terdekat. Kalau sejauh ini modus rekrutannya seperti apa? Mereka rata-rata ini mengincar keluarga ya, jadi mereka biasanya memberikan iming-iming apabila bisa mengumpulkan jamaah sebanyak 9 orang, maka dia akan memberikan gratis 1. Jadi rata-rata di keluarga itu kemudian mengajak bapak ibunya atau keluarganya dan kemudian ikut mendaftar. Jadi ya jamaah ada yang usianya sudah 60 atau 63 tahun. Selama ini para pedagang ya. Jadi yang berdagang ini kemudian ditawarin paket umroh plus wisata Dubai, jadi mereka rata-rata tertarik. Nah, untuk cabang 2 juta itu gimana? Iya, cashback 2 juta itu diberikan untuk mereka yang mampu mengkompulir 9 jamaah, kemudian diberikan cashback 2 juta dan gratis 1 jamaah. Itu jadi salah satu yang membuat korban merasa iming-iming gitu. Iya, dengan iming-iming tersebut jadi jamaah ini merasa tertarik gitu ya, dengan harga yang lebih murah, kemudian mendapatkan cashback dan gratis 1.